Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warriors, apa kabar? Ya, senang sekali di sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube Motivator Beasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah item yang ada di dalam konsep yang dinamakan Developing Personal Qualifications. Sobat Warriors sudah lihat belum video saya sebelumnya yang menjelaskan terkait konsep trilogi terkait usaha mendapatkan beasiswa luar negeri. Salah satunya di konsep tersebut saya sebut dengan nama Developing Personal Qualifications. Salah satu itemnya di dalam hal tersebut yaitu terkait dengan standard GPA atau istilahnya gimana caranya kita supaya bisa mendapatkan IPK yang sesuai dengan standar yang diminta oleh para pemberi beasiswa. Sekarang kita lihat dulu nih Sobat Warriors, saya udah punya list terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada di dunia ini. Berapa sih sebenarnya syarat IPK yang mereka mintakan? Yang pertama yaitu beasiswa 5.000 doktor. Nah, beasiswa ini adalah beasiswa yang digulirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka punya program diantaranya program Integrated Master Doctor. Jadi para kandidatnya itu akan studi di luar negeri, menempuh pendidikan S2, lanjut S3. Nah, berapa syarat IPK-nya? Ternyata cukup tinggi Sobat Warriors, 3,5. Ya, sementara itu untuk program doktor mereka IPK minimalnya untuk lulusan S2-nya adalah 3,25. Selanjutnya kita mengarah kepada salah satu beasiswa yang prestigious juga yaitu Australian Awards Scholarship. Nah, untuk jenjang S2 dan S3 itu minimal IPK-nya 2,9 ya. Namun untuk beberapa peserta yang berasal dari geographical focus area itu dibolehkan untuk mendaftar dengan IPK 2,75. Selanjutnya kita lihat beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini variannya macam-macam ya, tapi kurang lebih untuk program beasiswa reguler magister itu minimal IPK-nya 3 dan untuk program doktoral minimal IPK-nya 3,25 Sobat Warriors. Kemudian ada juga beasiswa pemerintah Rusia nih untuk jenjang S2 dan S3 minimal IPK 3. Ya, lalu kemudian beasiswa DAAD, beasiswa pemerintah Jerman. Minimal IPK-nya yaitu 2,75 untuk tingkat masters dan minimal 3 untuk tingkat doktoral. Selanjutnya yang mau saya sampaikan yaitu terkait dengan nilai IPK Fulbright Scholarship. Ini tentunya scholarship Sobat Warriors tahu persis ya, ini beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk menempuh studi di negara Paman Sam sana. Untuk minimal IPK-nya sama ya, untuk master dan doktoral itu sama, yaitu 3,0. Selanjutnya beasiswa dari Chulalongkorn University di Thailand. Mereka juga menawarkan graduate scholarship program dengan minimal IPK 2,75 untuk tingkat master, sementara itu minimal IPK-nya untuk tingkat doktoral yaitu 3,25. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan beasiswa Global Korean Scholarship. Ya, Global Korean Scholarship ini standar IPK-nya tergantung ya, ada yang 2,64 tergantung skalanya juga. Kalau skala 4,0 2,64, lalu kemudian kalau skala 4,3 itu 2,8 dan selanjutnya. Kemudian beasiswa yang tak kalah prestigious yaitu Chevening Awards dari negara United Kingdom. Ya, minimal IPK-nya sekitar 3,33. Selanjutnya yaitu Stunet, yaitu beasiswa dari pemerintah Belanda. Ini juga mensyaratkan minimal IPK-nya 3,0 Sobat Warriors. Dan yang terakhir ada beasiswa Monbuso ya dari pemerintah Jepang. Ini untuk S2 dan S3 minimal IPK-nya 3,2. Saya sudah sampaikan ya kurang lebih gambarannya terkait standar minimal
IPK. Nah, sekarang Sobat Warriors lihat lagi ijazahnya dan juga transkripnya. Kira-kira IPK-nya sudah mencukupi belum? Ya, minimal standar kalau tadi yang disebut itu paling minimal adalah sekitar 2,6 hingga syarat yang paling tinggi adalah 3,5. Nah, jadi sebenarnya yang paling aman itu kalau kita punya IPK baik itu jenjang S1 ataupun S2 kita itu di angka 3,5. Itu adalah yang paling ideal. Namun kan memang mendapatkan IPK 3,5 atau cum laude itu kan nggak mudah ya Sobat Warriors. Ya minimal kita mendekati itulah. Ya kalau kita lihat tadi IPK yang cukup aman di bawah 3,5 itu adanya di 3,25. Ya, kalau lebih rendah dari itu lagi, ya berarti IPK-nya minimal 3. Tapi untuk IPK 3 tidak bisa mengakses semua beasiswa yang ada Sobat Warriors. Jadi baiknya sih kita ya memiliki IPK yang lebih baik dari 3. Ya, minimal 3,25 atau malah kalau bisa 3,5. Pertanyaannya, kenapa sih IPK itu penting? Karena memang IPK ini menjadi salah satu syarat mutlak Sobat Warriors dalam melamar beasiswa. Jadi kalau misalkan setahu saya ya, sebaik apapun lamaran aplikasi kita, misalkan seberapa tinggi skor IELTS kita atau skor TOEFL kita atau skor bahasa Inggris lainnya dan juga dokumen yang lainnya juga memenuhi, tapi kalau syarat IPK-nya tidak memenuhi, rasanya kita tidak akan bisa melaju ke proses atau tahap berikutnya. Oleh sebab itu Sobat Warriors, baiknya kita nih, ini himbauan saya atau semacam pemberitahuan juga kepada para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh kuliah, ya terutama yang sedang menempuh kuliah S1. Coba ditengok lagi saat ini IPK-nya itu udah berapa skornya. Kalau sudah di atas 3,5 ya harus dipertahankan. Tapi kalau ternyata masih berada di kisaran 3 atau bahkan di bawah 3, sebaiknya harus segera diperbaiki. Kenapa Sobat Warriors? Karena once it is printed on our certificate, ya we cannot do anything about it. Ya, jadi kalau sekali itu sudah di print di transkrip nilai kita, tidak akan bisa lagi kita memperbaikinya. Kan nggak mungkin juga ketika kita sudah dinyatakan lulus kuliah, lalu kemudian tiba-tiba menyesal karena IPK-nya kurang dan tidak bisa melamar beasiswa, lalu kemudian ke kampus minta ulang lagi kuliahnya, kan tentunya tidak bisa. Lain halnya dengan kemampuan bahasa Inggris. Kalau misalkan saat ini Sobat Warriors berada di level misalkan IELTS-nya itu 5, ya, ketika kita berusaha keras, Sobat Warriors berusaha keras dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan, ya insya Allah skor bahasa Inggris tersebut masih bisa naik sehingga kita masih bisa melamar beasiswa. Tapi kalau IPK ini ya tidak bisa, sekali itu sudah di print di transkrip kita, itu tidak akan pernah bisa berubah kembali kecuali kita mengambil degree yang lain lagi. Oleh sebab itu Sobat Warriors, bagi yang masih kuliah sebisa mungkin kalau masih melihat ada nilai C atau nilai D, baiknya segera diperbaiki. Ya, kalau ada semester pendek atau kalau ada kesempatan untuk mengulang ya dengan adik kelas, baiknya dipergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Kenapa? Karena nanti Sobat Warriors akan menghadapi benang kusut kelulusan yang lebih banyak nanti ketika sudah berada di semester-semester akhir. Nah nanti kan di semester-semester akhir Sobat Warriors ini akan ketemu yang namanya KKN, ketemu lagi dengan ujian kompre misalkan, atau ketemu lagi dengan skripsi atau tesis yang nantinya akan banyak memakan waktu, sehingga kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik tersebut. Jadi Sobat Warriors, bagi yang masih kuliah saat ini, baiknya dilihat lagi IPK-nya. Kalau masih ada nilai C, apalagi nilai D, segera diperbaiki ya. Nah pertanyaannya, seberapa penting sih IPK tersebut di dalam hidup? Tuh banyak banget kan orang-orang terkenal juga bahkan IPK-nya nggak bagus-bagus atau bahkan tidak lulus kuliah. Misalkan contohnya Bill Gates, ya, atau kemudian ada juga pegolf terkenal dunia Tiger Woods atau Apple, ya, Steve Jobs. Mereka itu bahkan tidak lulus kuliah tapi bisa sukses. Sobat Warriors,
ya itu kan terjadi extraordinary. Ya, orang tersebut memiliki kompetensi-kompetensi lain yang luar biasa sehingga bisa mengkompensate dirinya untuk tetap maju, untuk tetap berkarya, untuk tetap berhasil. Kalau kita punya nggak kualifikasi seperti mereka? Ya, kalau nggak bisa, ya paling nggak kita memiliki IPK yang baik sehingga itu bisa kita jadikan modal bagi kita untuk masa depan. Ya, oke, Sobat Warriors. Sekarang sudah aware ya tentang pentingnya IPK dalam usaha kita meraih mimpi untuk studi di luar negeri. Ibaratnya IPK tersebut, jika kita ibaratkan katak dalam tempurung, itu merupakan batu loncatan kita. Ya, semakin tinggi IPK yang kita miliki, berarti kesempatan kita untuk melompat dan menggapai kesempatan itu akan semakin banyak. Demikian sebaliknya, jika IPK yang kita miliki itu cukup rendah, ya tentunya tempurung yang bisa kita lompati itu tentunya dalam skala yang lebih rendah. Oleh sebab itu, Sobat Warriors, kita tingkatkan GPA kita atau IPK kita bagi Sobat Warriors yang saat ini sedang kuliah, yang bagi sudah menyelesaikan kuliah, dipergunakan sebaik-baiknya IPK tersebut. Ya, semoga nilainya cukup dan bisa melamar beasiswa dimanapun yang tadi sudah saya sebutkan. Oke Sobat Warriors, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan penjelasan item-item atau konsep-konsep strategies and competencies in winning a scholarship berikutnya. Jangan lupa supaya tidak ketinggalan, klik like, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa Sobat Warriors untuk memencet tombol lonceng berikut ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari channel Motivator Beasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.